ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله. Banyak banget yang udah nitip pertanyaan untuk ditanya ke Abi dan ke Gus Baha. Tapi sebelum kita jawab pertanyaan dari netizen, mungkin mau kenal Gus Baha lebih jauh dan lebih dekat, Gus. Walaupun sudah terkenal, tapi banyak yang juga masih penasaran gitu. Gus Baha kemana-mana sarungan, gaya nyantri gitu. Tapi di YouTube-nya selalu yang nonton ratusan ribu sampai jutaan gitu. Pokoknya bintang YouTube. Kalau ustadznya YouTube tuh Gus Baha rame gitu. Gimana sih Gus Baha melihat dakwah sekarang gitu lewat cara YouTube, lewat cara-cara seperti sekarang nih Syihab dan Syihab ini kan cara dakwah yang berbeda yang kita maksudkan supaya lebih dekat, lebih nyampe ke masyarakat, Gus. Ini saya menjawab tapi tidak harus jadi model ya, karena tradisi kita apalagi Pak Kures aslinya ada kaidah ya, laisa li alimin ayyuqal tidak aliman akhir. Jadi antar orang alim itu tidak perlu saling ikut. Ini saya cerita sedikit. Sebenarnya mulai kecil karena bapak saya, mbah-mbah saya itu terkenal wali. Jadi cita-cita saya itu ingin jadi wali. Artinya wali itu orang yang dekat Allah. Nah, di antara kedekatan mereka kepada Allah, di antaranya adalah cara melihat Allah itu begitu jelas. Misalnya ketika Nabi Ibrahim disuruh Allah supaya menyampaikan kewajiban haji, wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan itu. Saya bisa apa? Suara saya terbatas ya Allah. Terus kata Allah, sudah sampaikan saja, nanti saya yang menyampaikan, kata Allah. Orang seluruh dunia dengar yang ditakdir haji bisa haji. Artinya ketika saya melihat kenabian itu harus dimaklumatkan. Dan dalam hadis qudsi Allah ngendikan kuntu kanzan makhfiyan fa'aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Jadi kata Allah, saya ini sebenarnya tidak butuh makhluk, cuma harus orang kenal saya. Saya menciptakan, masa mereka tidak kenal saya. Maka saya menciptakan makhluk untuk kenal saya. Jadi komitmen hati saya itu hanya ingin mengenalkan ajaran Allah ini indah, ajaran Allah ini solusi. Saya tidak pernah kepikiran kalau itu jadi viral atau jadi terkenal. Sampai sekarang pun saya tidak tahu kalau itu terkenal. Saya tidak punya WA juga nggak mau dengar. Nggak punya WA, Gus? Nggak punya sampai sekarang, nggak punya, hanya lewat adik itu. Akhirnya ketika dengar katanya saya terkenal, banyak yang ngaji itu, terus ingat cerita Nabi Ibrahim tadi Pak Gures, bahwa Allah lah yang menyampaikan itu. Yeah. Sehingga nggak perlu jadi beban saya harus parlente atau harus gaya, harus apalah. Ya saya tetap biasa seperti ini. Karena ini pakaian yang saya kenal, saya merasa nyaman. Syukur-syukur ini mewakili bilisani kaumi karena saya orang Indonesia. Bisa lagi itu jadi sudah lengkap. Tapi yang jelas itulah kira-kira. Jadi keinginan saya menerangkan hukumnya Allah itu tidak saya ingin dikenal, tapi supaya hukum Allah itu dikenali, difahami. Contoh yang paling mudah banyaklah dosen-dosen Jogja ngaji saya itu termasuk UGM. Kemarin UGM juga ngaji saya sebelum narasi ya. Itu saya mungkin barokahnya baca banyak ya. Mungkin Pak Kures lebih tahu, saya baca banyak. Saya menghidupkan ilmu-ilmu Al-Quran yang mungkin orang lain sudah nganggap itu tidak penting. Yaitu tadi, bahwa kebenaran itu dimulai dari diperkenalkan. Yuzhirahu ala dini kulli. Jadi orang tahu kalau itu bidan ya karena ada tulisan ini bidan, ini dokter gigi, ini toko apa ya, onderdil, toko TV. Kenapa kita tidak memperkenalkan Allah? Padahal Allah ini zat paling penting. Makanya banyak ulama mengartikan illa liya'budun illa liya'rifuni. Sebab mereka kenal kami, kenal Allah. Sehingga saya nyaman saja ketika terkenal apa tidak terkenal, ketika saya sudah memaklumatkan ilmunya Allah, sudah menghilangkan dosa kitmanul ilmi, ya sudah saya nyaman. Sehingga saya dengan tanda kutip nggak mau lagi dengar apa orang nerima apa enggak, cocok apa enggak, karena terus jadi lucu saja kalau di dunia wali kedikte makhluk. Karena tadi cita-cita saya ingin jadi wali, entah sudah kesampaian tanda. Jadi terbiasa nggak boleh didikte makhluk. Kalau Allah merintahkan nerangkan, ya nerangkan saja, nggak usah tersiksa reaksi publik kayak apa. Tapi keinginan itu berarti dari kecil? Karena memang karena tradisinya seperti itu. Tradisinya kan kalau ngaji, mungkin Pak Kures lebih tahu, kitmanul ilmi itu dosa, menyembunyikan ilmu itu dosa. Kalau ada ilmu harus diajarkan. Sehingga ketika saya mondok di Sarang, sudah banyak satu kelas saya yang kalau ketemu saya itu cium tangan, tak tanya kenapa. Ya karena saya ngaji jenengan. Karena perasaannya santri gitu, kalau selalu. Perasaannya gitu.
Tapi sebetulnya berangkatnya dari kewajiban itu. Ketika Kiai Hamid Pasuruan terkenal lali, Pak Kures tahu banyak Kiai Hamid Pasuruan. Itu kan sepupu sama mbah saya. Itu ketika beliau terkenal, banyak yang sowan, banyak yang menghormati. Beliau itu menangis. Ketika ditanya sama Bapak, kenapa engkau menangis? Saya ini soleh itu untuk diri saya sendiri. Saya sering jamaah, sering melakukan kebaikan untuk diri saya sendiri. Tapi kenapa mereka menghormati saya? Jangan-jangan ini mendikte saya untuk sudah dari ingat Allah betul, sekarang harus ingat makhluk itu. Tapi kembali lagi mereka umatnya Rasulullah SAW yang harus dibina, yang harus didekatin. Sehingga mereka ya nyaman lagi atas perintah Allah itu. Ya kira-kira gitulah, setidaknya pas saya baik, pas Bikol bin Salim itu cara berpikir saya seperti itu. Tapi ya saya manusia mungkin kadang-kadang kebawa euforia atau tertekan atau nervous. Tapi itu bawaan manusia. Kalau secara ilmu saya seperti itu, nggak lebih, nggak kurang. Ya saya kira demikian. Ya, ada dua tadi ingin komentari ini. Yang pertama, jangan beranggapan bahwa wali, kita biasa dengar ya wali, itu syaratnya harus ada kekeramatannya. Kekeramatan itu artinya ilmu. Ya kan, waktu Adam diciptakan itu diberi ilmu, malaikat sujud karena dia punya ilmu. Karena itu kata Imam Ghazali, illam yakunil alim huwal wali falastu adri manil wali. Kalau bukan orang alim itu yang dinamai wali, saya tidak tahu lagi siapa wali. Nah, sekarang banyak orang tuh hubung-hubungkan ada keramatnya ini. Itu ada, tapi bukan itu syaratnya. Syaratnya itu ilmu, diamalkan, dan tadi yang kedua, wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Nah, penyampaian yang menjadikan orang simpati, yang menjadikan orang hormat, yang menggambarkan sifat-sifat Tuhan, sifat al-jamal, sifat keindahannya, sifat kebaikannya. Jangan tonjolkan sifat-sifat Tuhan yang keras, yang keras. Madhahirul jalal. Ya, jangan sifatul jalal ya, tapi sifatul kamal wa sifatul jamal. Nah, ini yang sebenarnya yang dipraktekkan Pak Gus Baha ini. Jadi tidak peduli orang la yakhafuna laumata laim, ya kan? Tidak khawatir dicela orang dan tidak peduli dipuji orang. Kalau dipuji, alhamdulillah. Kalau dicela, alhamdulillah. Itulah resiko daripada dai kembali, ya kan begitu ya Gus? Iya kita. Gitu. Dan itu semua itu kalau orang mau meniru caranya seperti apa ya Gus Abi? Karena kan banyak kemudian ya bahwa kemudian dipuji, banyak orang yang kemudian ingin anak-anaknya wah bisa seperti Abi, bisa seperti Gus Baha gitu, tetap tawadu, berilmu tapi tidak menonjolkan keilmuan, menyampaikan sesuatu dengan indah, tidak keras begitu. Itu sesuatu yang memang karena didikan orang tuakah atau itu sesuatu yang bisa kita usahakan sendiri juga karena bagaimana menirunya? Gus. minimal supaya ini keponakan anak cucu-cucunya Abi kan begini. Itu pertama dari rumah dididik, di pesantren kita dididik begitu. Pesantren mendidik. Ya, pesantren. Abi selalu bilang begini, saya selalu bilang Gus Baha, saya belasan tahun di Kairo. Saya hanya sekitar 2 tahun di pesantren. Tapi yang pertama, hubungan saya dengan guru saya itu sampai sekarang masih ada. Perlu dikasih tahu gurunya siapa? Habib Abdul Qadir Bil Faqih Malang. Habib Abdul Qadir itu kalau Abi ada sesuatu yang ini Abi mimpi dia. Jadi ada hubungan. Kenapa itu? Karena dia ikhlas. Keistimewaan pesantren itu guru-gurunya ikhlas. Kalau kita di ini barangkali pertimbangannya kum atau kam. Iya kan? Itu jadi dan di rumah. Itu dari pendidikan, keikhlasan mengajar, keikhlasan ikut, hormat. Apa yang Abi ingat di pesantren 2 tahun Abi di pesantren, tapi mengingatnya bahkan lebih dari belasan tahun Abi di Kairo? Iya, yang paling Abi rasakan itu keikhlasannya.
menegur tanpa marah, ya toh, mengajar tanpa pamrih. Ya itu yang paling jelas itu. Apa